Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Rahmadani. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu ilmu, yaitu filsafat modern. Pada filsafat modern ini begitu banyak aliran-aliran yang terdapat di dalamnya. Semoga ilmu saya ini bermanfaat bagi sobat mahasiswa lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang filsafat modern. Yang pertama yaitu rasionalisme yang dipelopori oleh Rene Descartes pada tahun 1597 sampai 1650. Yang disebutkan beliau merupakan bapak filsafat modern yang memiliki ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Descartes orang yang pertama kali pada zaman modern yang membangun filsafat berdasarkan atas keyakinan dirinya yang dihasilkan oleh pengetahuan akal. Dia juga orang yang pertama kali di akhir zaman abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang kuat dan tegas yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme adalah ideologi filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, dan pengetahuan tersebut yang berperan dengan akal. Orang pertama kali mengikuti aliran ini pada abad 17 yaitu Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679. Dia mengatakan bahwa filsafat suatu ilmu pengetahuan tentang efek, akibat, atau penampakan yang kita peroleh dengan pengetahuan yang semula kita miliki dari pengalaman. Sasaran filsafat empirisme yaitu fakta yang diamati untuk mencari sebab, sedangkan alatnya yaitu pengertian yang diungkapkan dengan kata yang menggambarkan fakta tersebut. Selanjutnya, penganut empirisme diteruskan oleh John Locke, yaitu pada tahun 1632 sampai 1705, yang menerapkan metode empirisme kepada persoalan tentang pengetahuan. Bagi Locke, yang terpenting adalah menguraikan cara manusia mengenal. Menurutnya, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Peran akal adalah pasif pada waktu pengetahuan didapatkan. Oleh karena itu, akal tidak melahirkan pengetahuan itu dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, zaman baru yang mana seorang para ahli yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Sebagai latar belakangnya, manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti biologi, filsafat, sejarah, dan lain-lain telah mencapai hasil yang menggembirakan. Ada salah satu tokoh pada aliran ini yaitu Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727, memberikan dasar-dasar berpikir dengan induksi, yaitu pemikiran yang bertitik tolak pada gejala-gejala dan mengembalikan kepada dasar-dasar yang bersifat umum. Yang keempat yaitu idealisme. Akal murni yang tidak akan dapat mengenal hal yang berada di luar pengalaman. Untuk itu dicarilah suatu dasar, yaitu suatu sistem metafisika yang dikemukakan lewat dasar tindakan sebagai sumber yang konkret. Salah satu pelopor idealisme yaitu Schopenhauer, yaitu pada tahun 1788 sampai 1862,
Idealisme ini bersumber dari metafisika, bukan pengalaman. Yang kelima yaitu positivisme. Positivisme muncul pada abad ke-17. Positivisme merupakan pemikiran yang berpegang kepada fakta dan yang positif, sedangkan metafisika ditolak. Salah satu tokoh aliran yaitu Auguste Comte yaitu pada tahun 1798 sampai 1857 dalam sebuah karyanya Croce de Philosophia Positif, dan berjasa dalam menciptakan ilmu sosiologi. Yang keenam yaitu evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh Charles Roberts dan Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Darwin mengatakan untuk mengatasi manusia yang cenderung meningkat jumlahnya dan batasan dalam bahan makanan, maka manusia harus bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Maka dibutuhkanlah aliran evolusionalisme ini. Yang ketujuh yaitu materialisme. Seseorang ahli yang bernama Julien de Limit pada tahun 1709 sampai 1751 mengemukakan pemikirannya bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya. Semuanya dianggap seperti mesin. Ada juga seorang ahli dalam aliran ini juga, yaitu Language for Whitbread, yaitu pada tahun 1809 sampai 1872 mengemukakan pendapatnya bahwa baik pengetahuan maupun tindakan berlaku adagium. Adagium maksudnya yaitu terimalah dunia yang ada bila menolak agama atau metafisika. Berarti materialisme ini berada di tengah-tengah antara metafisika dan akal. Yang kedelapan yaitu neokantianisme. Salah satu tokoh pada aliran ini yaitu Hermann Cohen pada tahun 1842 sampai 1918. Hermann Cohen memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk menciptakan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Oleh karena itu, neokantianisme ini berpegang kepada akal, sama dengan rasionalisme. Yang kesembilan yaitu pragmatisme. Pragmatisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Maka tokoh dalam aliran ini yaitu William James pada tahun 1842 sampai 1910 memperkenalkan ide-idenya tentang pragmatisme kepada dunia. Pemikiran filsafatnya lahir karena dalam sepanjang hidupnya mengalami konflik antara pandangan ilmu pengetahuan dengan pandangan agama. Karena itu muncul aliran ini. 10 yaitu filsafat hidup. Aliran ini lahir akibat relasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan berkembang pesatnya industrialisasi. Salah satu tokoh pada aliran itu Henry yaitu Bergson pada tahun 1859 sampai 1941, yaitu pemikirannya alam semesta ini merupakan suatu organisme yang kreatif, tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan implikasi logis.
Selanjutnya, tokoh aliran ini juga yaitu John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Pemikirannya yaitu tugas filsafat adalah memberikan pengarahan dalam tindakan hidup manusia. Dengan demikian, filsafat harus berdasarkan pada pengalaman, kemudian mengadakan penyelidikan dan mengolahnya secara kritis, sehingga filsafat akan mampu memberikan suatu sistem norma-norma dan nilai-nilai. Yang ke-11 yaitu fenomenologi. Fenomenologi yaitu suatu hal yang nyata, sedangkan kebalikannya yaitu kenyataan yang dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati dengan indera. Salah satu tokoh aliran ini yaitu Edmund Husserl, yaitu pada tahun 1839 sampai 1939. Pemikirannya yaitu objek harus diberikan kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif fenomenologis yang didukung oleh metode-metode deduktif yang dapat diartikan gejala-gejala dalam berbagai macam yang berbeda. Yang ke-12 yaitu eksistensialisme, merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala pada eksistensinya. Maksudnya, bagaimana manusia berada dalam dunia. Pelopor aliran ini yaitu Søren Kierkegaard, yaitu pada tahun 1813 sampai 1855. Yaitu pemikirannya mengemukakan bahwa kebenaran itu berada pada suatu sistem umum, tetapi berada dalam eksistensi yang individu dan konkret. Yang ke-13 yaitu Neotomisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19 di tengah-tengah gereja Katolik. Penganut paham Thomisme yaitu paham Thomas Aquinas, kemudian akhirnya menjadi suatu paham Thomisme, yaitu paham yang menganggap bahwa aliran Thomas sudah sempurna, dan yaitu dia menganggap juga aliran Thomas ini harus diikuti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi filsafat modern. Semoga ilmu saya ini bermanfaat bagi sobat mahasiswa dan masyarakat umum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.